Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan kembali dikupas teks basic atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Kita akan kembali mengupas mengenal pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 23. Oke guys, terima kasih selama ini telah menyaksikan, dan terima kasih juga telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah di bawah ini. Oke guys, selamat menyaksikan. Bisa guys, dalam hal-hal tertentu, ya kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan bukti pemotongan PPh pasal 23 tidak sesuai keadaan sebenarnya, maka pemotong pajak penghasilan dapat melakukan pembetulan dan atau juga pembatalan guys bukti pemotongan PPh yang telah dibuat sebelumnya. Oke. Sebelum mengupas ketentuan terkait pembetulan bukti potong PPh pasal 23 guys, kita akan lebih dulu melihat apa yang menjadi penyebab pembetulan SPT. Karena kalau ada pembetulan bukti pemotongan PPh pasal 23, sebagian besar dapat mengakibatkan adanya pembetulan SPT. Oke guys. Oke guys, penyebab pembetulan SPT bisa terjadi karena kesalahan pengisian bukti pemotongan. Di sini pemotong pajak melakukan pembetulan bukti pemotongan, kemudian melampirkan bukti pemotongan pembetulan dalam SPT pembetulannya. Kemudian bisa terjadi juga pembatalan transaksi, guys. Maka pemotong pajak melakukan pembatalan bukti pemotongan, melampirkan bukti pemotongan pembatalan dalam SPT pembetulannya. Lalu juga transaksi yang belum dilaporkan. Maka di sini pemotong pajak membuat bukti pemotongan yang belum dibuat, pemotong pajak menambahkan bukti pemotongan yang belum dilaporkan, dan melampirkan bukti pemotongan yang baru dalam SPT pembetulannya. Nah, ketentuan terkait dengan pembetulan bukti pemotongan, guys, ada seperti ini. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada bukti pemotongan, kecuali untuk nomor bukti pemotongan. Oke, bisa guys, bukti pemotongan ya. Nomor yang ditentukan dalam bukti pemotongan pembetulan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibetulkan. Pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibutuhkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Oke guys, itulah ketentuan tentang pembetulan bukti pemotongan PPh. Oke. Ketentuan pembatalan bukti pemotongan, guys. Pembatalan bukti pemotongan dapat dilakukan
dalam hal transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26 ternyata dibatalkan. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan adalah sama, ya sama seperti pembetulan ya guys, nomornya sama dengan nomor bukti pemotongan sebelum dibatalkan. Pemotong pajak harus mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dan kolom PPh yang dipotong dengan nilai 0. Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada bukti pemotongan yang dibatalkan. Pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai dengan tanggal terbitkannya bukti pemotongan pembatalan. Pemotong pajak harus mengambilkan bukti pemotongan yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas atau hard copy. Oke guys. Oke, ketentuan ini guys, ya seperti disebut dalam Per 04 PJ 2017 tentang penambahan bukti pemotongan. Penambahan bukti pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26, tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan bukti pemotongan, belum dipotong atau belum diterbitkan bukti pemotongannya berarti guys. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang telah diterbitkan, berarti berlanjut nomornya ya guys. Dalam hal penambahan bukti pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Oke, 2019 belum ada nih, 2020. Ya berarti lihat tahun nomor terakhir di tahun 2019 ya guys. Ya di sini dibilang ya yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Oke, lanjut lagi. Masa pajak yang dicantumkan adalah dalam bukti pemotongan. Masa pajak yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26 tersebut. Tanggal yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan. Pemotong pajak, oke, jadi sini tanggal terbit guys ngomongnya ya. Itu kalau misalnya itu adalah untuk masa pajak Mei misalnya 2019. Kemudian dibuatnya katakanlah November 2020. Di sini tanggal dicantumkan pada bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan. Berarti ya bisa November 2020 guys. Oke, pemotong pajak membetulkan SPT masa PPh pasal 2326 telah dilaporkan. Nah, inilah guys. Gara-gara pembetulan SPT inilah akhirnya ketahuan terlambat memotong. Artinya kalau terlambat potong kan berarti ada kekurangan setor. Nah, itulah ada sanksi di situ guys. Oke guys. Nah, kita bila bicara akibat pembetulan dari bukti pemotongan, guys. Ya, pertama di sini adalah melihat jumlah PPh yang dipotong pada bukti potong pembetulan dibandingkan dengan bukti potong yang dibetulkan. Bila ternyata tidak ada kelebihan kekurangan pemotongan, berarti nggak ada efek ya, guys. Tidak ada akibat. Nah, ini dia. Bila terdapat kekurangan pemotongan, pemotong melakukan penyetoran atas kekurangan pemotongan sebelum menyampaikan SPT. Bila ternyata kelebihan pemotongan, pihak yang dipotong mengajukan permohonan berdasarkan PMK nomor 187 dan PPT 03 tahun 2015. Nah, ini guys nih yang harus waspadai ini karena di sini ada sanksi guys. Kalau terjadi kekurangan pemotongan pajak. Oke guys. Selanjutnya guys, kita akan lihat dua aturan yang sebelumnya ya. Ini di era Per 04 PJ 2017 dan era sebelumnya Per 53. Ini sebagai informasi aja ya. Siapa tahu ada yang belum update gitu ya. Per 04 PJ 2017 ini guys, yang pertama melegalkan mekanisme pembetulan bukti pemotongan. Di aturan sebelumnya yang 2009 tidak ada aturan pembetulan bukti pemotongan. Oke, ya Per 04 alasannya mekanisme bukti pemotongan di sini adalah menjaga rehabilitas atau updating data bukti potong. Edukasi bagi pemotong lebih sederhana, simpel, dan secara praktis sudah dijalankan di KPP. Pembetulan dapat dilakukan pada setiap data di bukti potong selain nomor, guys. Oke.
selain nomor bukti potong. Nah, sementara di P53, ya, jika salah mengisi data di bukti potong tersebut, mengakibatkan adanya PPh yang lebih dipotong. Ya, PPh yang lebih dipotong, maka terpotong dapat minta restitusi sesuai PMK 187. Dalam prakteknya, pemotong pajak membuat pembetulan bukti potong dibanding terpotong meminta restitusi. Atas PPh yang lebih disetor, pemotong meminta pemindahan bukuan. Meskipun aturan formal pembetulan bukti potong tidak ada, namun praktik ini sudah umum terjadi di kantor pelayanan pajak ya guys. Oke, lanjut lagi. Ya, ini tadi masalah pembetulan ya, pembetulan dan pembatalan. Oke, salah mengisi data nih guys di bukti potong. Oke, kemudian di sini pemotong membatalkan transaksi. Di aturan sebelumnya 2009 guys, per 53, tidak ada aturan pembatalan bukti potong. Jika ada pembatalan transaksi, maka pemotong meminta restitusi sesuai PMK 187 tahun 2015 ya. Oke. Sama halnya dengan pembetulan bukti potong, pada prakteknya pemotong membuat pembatalan bukti potong dibanding meminta restitusi. Nah, akhirnya dilegalkan di Per 04 PJ 2017 mekanisme pembatalan bukti potong ini. Alasannya menjaga updating atau reliabilitas data bukti potong, edukasi bagi pemotong pajak, lebih sederhana dan secara praktis sudah dijalankan di kantor pelayanan pajak. Oke guys, itulah ya ketentuan ya dan tata cara pembetulan, pembatalan atau penambahan bukti pemotongan pajak. Oke guys, demikian guys bahasan mengenal pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 23. Nantikan video berikutnya di Andrik Channel terkait dengan bahasan pembuatan bukti pemotongan ini guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih juga sudah like dan share. Sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah di bawah ini. Klik guys, gratis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.